Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Maya selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keberlakuan dan rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang budgetary slack. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadia Septiana Rizky selaku moderator dan rekan saya Kofifa Ayu Pitaloka, Indi Lutfianti, Anissa Perwitasari, dan Nova Anggraini. Baik, langsung saja ke materi pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian budgetary slack. Budgetary slack adalah istilah yang mengacu pada praktek sengaja mengalokasikan dana atau anggaran yang lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan untuk suatu proyek, departemen, atau organisasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan menciptakan cadangan atau margin keselamatan dalam anggaran yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pengeluaran yang tidak terduga atau sebagai keluasan manajerial. Nah, baik itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofifa Ayu Pitaloka. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya senjangan anggaran. Ada 3 faktor. Yang pertama adalah asimetri informasi, yakni merupakan suatu keadaan di mana bawahan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan atasannya. Yang kedua adalah budget emphasis, yakni merupakan sebuah desakan dari atasan kepada bawahannya untuk melaksanakan anggaran dengan baik dan mencapai target anggaran. Yang ketiga adalah partisipasi anggaran, yakni merupakan proses pengambilan keputusan menggunakan pendekatan bottom up. Terima kasih. 1052 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai konsekuensi negatif dari senjangan anggaran atau budgetary slack. Senjangan anggaran dapat menimbulkan dampak negatif, antara lain ada 4 hal. Yang pertama yaitu kerugian pada organisasi. Anggaran yang ditetapkan tidak berdasarkan kinerja terbaik akan menyebabkan kerugian pada organisasi. Organisasi akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh kinerja yang optimal. Yang kedua ada pengalokasian sumber-sumber daya yang tidak efisien. Misalnya sebenarnya manajer produksi mampu mencapai target cost per unit Rp500, namun dia menyodorkan cost per unit Rp650. Ketika evaluasi, dia seolah-olah mampu melakukan efisiensi produk sebesar Rp150 karena mampu mencapai cost produksi di bawah cost yang ditargetkan. Yang ketiga yaitu fungsi anggaran sebagai alat penilaian kinerja karyawan menjadi tidak berfungsi dengan baik. Yang keempat yaitu konflik internal. Seharusnya anggaran mampu menjadi alat koordinasi yang meminimalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Perwitasari, NIM 19031096. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengurangi senjangan anggaran atau budgetary slack. Yang pertama yaitu mengurangi asimetri informasi. Komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan dapat mengurangi asimetri informasi. Ketika masing-masing pihak memiliki informasi yang seimbang, maka senjangan anggaran dapat diminimalkan. Yang kedua adalah pengukuran kinerja komprehensif, tidak hanya pada ketercapaian anggaran. Sekian dari saya, terima kasih. Budgetary slack dalam akuntansi. Budgetary slack dalam akuntansi adalah selisih antara sumber daya yang sebenarnya diperlukan untuk secara efisien menyelesaikan suatu tugas dan jumlah sumber daya yang lebih besar yang diperuntukkan bagi tugas tersebut. Dengan kata lain, slack adalah penggelembungan anggaran. Manajer menciptakan slack dengan mengestimasikan pendapatan lebih rendah dan biaya lebih tinggi, atau menyatakan terlalu tinggi jumlah input yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu unit output. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.